Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 43. Tidak seorang pun yang menjawab. Meskipun pada umumnya mereka berpendapat bahwa Pangeran Mangkubumi telah melakukan pemberontakan, namun mereka segan menyebut dan mengucapkan pendapat mereka itu. Karena beberapa saat lamanya tidak ada seorang pun yang menyatakan pendapatnya, maka Kanjeng Susuhunan pun kemudian berkata, jika demikian, apakah kita dapat menganggap bahwa kepergian Adinda Pangeran Mangkubumi itu sekedar seperti anak-anak yang sedang merajuk, dan karena itu sebaiknya kita biarkan saja. Nanti, pada suatu saat ia tentu akan kembali lagi ke rumahnya. Tentu ia sayang pula akan harta benda yang ditinggalkannya. Ampun Kanjeng Susuhunan, desis Pringgalaya, apakah memang demikian halnya? Hamba kira jauh daripada sekedar merajuk. Kanjeng Susuhunan mengerutkan keningnya. Dipandanginya saudara-saudaranya yang menghadap, para senapati dan para pemimpin yang lain. Ketika terpandang olehnya Pangeran Ranakusuma, Kanjeng Susuhunan menarik nafas. Tetapi Pangeran Ranakusuma itu pun hanya menundukkan kepalanya saja. Namun dalam pada itu, seorang pangeran yang lain berkata, ampun Kakanda Susuhunan. Hamba menjadi cemas mengikuti perkembangan keadaan di Surakarta. Kita sudah mempunyai banyak pengalaman. Bahwa keadaan yang tidak diduga-duga itulah yang selalu menyulitkan kita. Karena itulah kita tidak boleh lengah menghadapi keadaan kini. Maksudmu, bertanya Kanjeng Susuhunan. Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kita siapkan prajurit? Hamba Kakanda. Kanjeng Susuhunan mengangguk-angguk. Namun ia kemudian bertanya, bagaimana pendapat yang lain? Apakah tindakan Adimas Mangkubumi sudah dapat disebut satu pemberontakan? Beberapa orang saling berpandangan. Namun hanya seorang yang menyahut, hamba Kanjeng Susuhunan. Menurut hemat hamba, Pangeran Mangkubumi sudah memberontak. Kanjeng Susuhunan menarik nafas dalam-dalam. Keraguan-raguan yang nampak pada para bangsawan, para senapati dan para pemimpin pemerintahan, menunjukkan betapa besar perbawa Pangeran Mangkubumi atas mereka. Meskipun Pangeran Mangkubumi tidak hadir di dalam pertemuan itu, namun mereka masih juga merasa segan untuk menyebutnya sebagai seorang pemberontak meskipun sebenarnya mereka berpendapat demikian. Baiklah, berkata Kanjeng Susuhunan kemudian, meskipun kalian tidak mengatakan, namun aku mengerti bahwa kalian tidak dapat membiarkan tindakan Adimas Pangeran Mangkubumi. Karena itu, baiklah kita mencoba untuk memecahkan persoalan ini. Aku berpendapat bahwa kita wajib mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Penjagaan harus diperkuat dan setiap orang yang keluar masuk kota harus mendapat pengawasan. Para bangsawan, senapati dan para pemimpin menunggu kelanjutannya. Tetapi Kanjeng Susuhunan pun kemudian terdiam untuk beberapa saat sehingga orang-orang yang ada di ruang itu menjadi gelisah. Karena Kanjeng Susuhunan tidak berkata apapun lagi, maka Ki Pringgalaya memberanikan diri untuk bertanya, ampun Kanjeng Susuhunan. Apakah cukup dengan memperketat penjagaan? Kanjeng Susuhunan mengerutkan keningnya. Lalu, jadi bagaimana sebaiknya? Agaknya para senapati dapat mengajukan pendapatnya. Aku sudah memberi kesempatan. Tetapi tidak seorang pun yang menyatakan pendapatnya. Suasana menjadi hening sejenak. Baru kemudian seorang senapati muda berkata, ampun Kanjeng Susuhunan. Mungkin para senapati sependapat bahwa untuk menghadapi keadaan yang gawat ini, kita tidak dapat sekedar memperketat pengawasan atas kota Surakarta. Jadi bagaimana? Prajurit Surakarta harus turun ke medan. Medan yang mana? Tidak ada peperangan. Tetapi Pangeran Mangkubumi tentu sudah mempersiapkan sebuah peperangan. Kanjeng Susuhunan mengangguk-angguk. Katanya, teruskan pendapatmu. Surakarta harus menyusun barisan. Kita harus melumpuhkan pusat kekuatan Pangeran Mangkubumi sebelum semuanya terjadi. Kelambatan pada kita akan berarti kesulitan yang berkepanjangan. Begitu, suara Kanjeng Susuhunan datar, sehingga menimbulkan kebimbangan bagi mereka yang mendengarnya. Karena itu, beberapa saat mereka yang ada di dalam bilik itu pun terdiam. Mereka mencoba menilai sikap Kanjeng Susuhunan Pakubuana itu. Kanjeng Susuhunanlah yang memulainya, kenapa kalian diam saja? Teruskan. Apakah pendapat kalian? Kami sudah mengajukan pendapat kami, jawab pangeran yang baru saja berbicara. Baiklah.
Jadi kalian berpendapat bahwa kita harus mengerahkan prajurit untuk menyerang Adimas Pangeran Mangkubumi. Atau barangkali lebih tegas lagi, menduduki Sukawati yang telah aku tarik kembali daripadanya. Para bangsawan dan senapati yang ada di ruang itu termangu-mangu. Ketegasan sikap Kanjeng Susuhunan itu justru membuat mereka menjadi ragu-ragu. Namun dalam pada itu, Ki Pringgalayalah yang menjawab, hamba Kanjeng Susuhunan. Memang tidak ada jalan yang lebih baik daripada melumpuhkan kekuatan Pangeran Mangkubumi di sarangnya sendiri. Baiklah. Aku tidak berkeberatan. Aku akan segera mengangkat seorang senapati yang akan memimpin pasukan Surakarta di dalam tugas ini. Orang yang tentu saja memiliki kemampuan yang setingkat dengan Adimas Pangeran Mangkubumi. Hampir di luar kesadaran mereka, maka para senapati, para bangsawan dan para pemimpin di Surakarta itu serentak terpaling kepada Pangeran Ranakusuma yang duduk diam seolah-olah membeku. Satu kalimat pun tidak ada yang terlontar dari mulutnya sejak para bangsawan dan para senapati membicarakan masalah tanah Sukawati. Agaknya Kanjeng Susuhunan mengerti maksud para bangsawan dan senapati itu. Karena itu maka ia pun berkata, apakah kalian sudah bersepakat untuk menunjuk Adimas Pangeran Ranakusuma? Kami belum membicarakannya, jawab salah seorang pangeran, tetapi kami bersama-sama mengetahui bahwa Kamas Pangeran Ranakusuma adalah orang yang paling sesuai dengan tugas itu. Ya Kanjeng Susuhunan, sahut Pringgalaya, tugas itu memang pantas bagi Pangeran Ranakusuma. Kanjeng Susuhunan mengangguk-angguk. Agaknya ia memang sependapat dengan pendapat para pangeran dan senapati di Surakarta itu. Tetapi sebelum Kanjeng Susuhunan memutuskan, maka perwira tinggi kumpeni yang hadir di dalam sidang itu pun tiba-tiba memotong pembicaraan, Kanjeng Susuhunan. Aku tidak setuju jika Pangeran Ranakusuma memegang pimpinan prajurit Surakarta kali ini. Semua orang yang hadir terkejut mendengar pendapat itu. Apalagi Pangeran Ranakusuma sendiri. Wajahnya menjadi merah oleh berbagai perasaan yang bercampur baur di dalam dadanya. Perwira itu agaknya mengerti bahwa para bangsawan, senapati dan pimpinan pemerintahan di Surakarta kecewa. Karena itu maka katanya, kumpeni ingin mengusulkan seorang senapati yang lain. Terserah kepada Kanjeng Susuhunan. Tetapi jangan Pangeran Ranakusuma. Kumpeni menganggap Pangeran Ranakusuma sebagai seorang pangeran yang cakap dan pandai. Tetapi tidak untuk perang kali ini. Apa alasanmu? Bertanya Kanjeng Susuhunan. Masih ada orang lain yang dapat diangkat. Memang pantas bagi Pangeran Ranakusuma. Tetapi Adimas Pangeran Mangkubumi adalah seorang prajurit yang pilih tanding. Kumpeni sanggup membunuhnya. Bagaimanapun juga kemampuannya, jika peluru menembus dadanya, maka ia akan mati. Tidak. Pangeran Mangkubumi tidak dapat ditembus oleh peluru kumpeni. Bohong. Tidak ada orang yang tidak dapat ditembus oleh peluru. Apakah kau ingin melihat? Tiba-tiba saja Pangeran Ranakusuma bertanya. Ya, jawab kumpeni itu. Baik. Kita bertaruh. Jika ada orang yang tidak dapat ditembus oleh peluru, maka kepalamu pun harus dicoba dengan sebutir peluru yang sama. Giram pangeran itu lebih lanjut, wajah kumpeni itulah yang menjadi merah padam. Nah, Pangeran Ranakusuma bergeser, cobalah. Aku sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Tetapi aku hanya ingin menutup mulutmu. Kumpeni itu menjadi semakin marah. Sementara itu Pangeran Ranakusuma berkata lebih lanjut, tembaklah aku. Dimanapun yang kau kehendaki. Jika pelurumu menembus kulitku, aku akan mati. Jika tidak, maka kaulah yang akan mati. Tiba-tiba saja kumpeni itu menjadi ragu-ragu. Namun dalam pada itu Kanjeng Susuhunan segera menengahi, kita berbicara tentang Pangeran Mangkubumi. Baiklah. Aku akan segera menunjuk senapati yang lain yang akan pergi ke medan bersama kumpeni. Tetapi aku tetap menunjuk Adimas Pangeran Ranakusuma sebagai salah seorang senapati pengapit dari gelar apapun yang akan dipasang. Kita akan berunding Kanjeng Susuhunan, berkata perwira kumpeni itu. Darah Pangeran Ranakusuma serasa mendidih karenanya. Tetapi ia pun kemudian berdiam diri karena Kanjeng Susuhunan masih duduk di ruang itu. Ia tidak mau mengulangi sikap Pangeran Mangkubumi yang dengan berani melawan seorang penjabat tertinggi kumpeni yang kata-katanya merupakan undang-undang. Jika demikian Surakarta hanya akan bertambah kalut, dan kumpeni justru akan semakin banyak menarik keuntungan.
Jika demikian, berkata Kanjeng Susuhunan kemudian, kalian dapat meninggalkan tempat ini, bersiaplah dengan pasukan masing-masing. Sebentar lagi, senapati yang memimpin pasukan akan aku umumkan. Para bangsawan dan senapati termangu-mangu sejenak. Mereka tidak menyangka bahwa Kumpeni dengan terbuka telah menolak Pangeran Ranakusuma. Tentu mereka mempunyai pertimbangan tersendiri atas pangeran yang telah pernah melakukan perang tanding dan membunuh seorang perwira Kumpeni karena dendam pribadi. Karena Kumpeni telah melangkahi pagar Ayu, sehingga ia harus mempertahankan kehormatannya di arena perang tanding. Namun ternyata bahwa kemampuan senapati dari Surakarta itu tidak kalah dari perwira Kumpeni yang mengaku telah menjelajahi lautan dan benua dari ujung sampai ke ujung bumi. Namun para bangsawan itu tidak dapat duduk membeku di tempatnya. Mereka pun kemudian meninggalkan sidang itu dengan hati yang berdebaran. Kekecewaan Pangeran Ranakusuma tentu akan mempunyai akibat yang luas bagi Surakarta. Tetapi para bangsawan dan senapati itu pun menyadari bahwa Kanjeng Susuhunan tidak akan dapat mengabaikan Kumpeni. Bantuan Kumpeni dengan senjata apinya akan lebih banyak artinya dari seorang Pangeran Ranakusuma. Hanya beberapa orang saja di antara mereka yang sempat mempertimbangkan dengan baik bahwa jika Kumpeni bersedia membantu Kanjeng Susuhunan memerangi Pangeran Mangkubumi, maka bukan berarti bahwa Kumpeni telah berbaik hati. Kumpeni tentu mempunyai pamrih dan pertimbangan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, Pangeran Ranakusuma yang dengan wajah merah pada meninggalkan sidang, langsung berpacu kembali ke istananya. Roda keretanya berderap di atas jalan berbatu-batu. Beberapa orang bangsawan yang melihat kereta Pangeran Ranakusuma itu berpacu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Mereka menangkap getar perasaan pangeran yang memiliki kemampuan yang luar biasa itu. Jika Kumpeni tadi bersedia menembakkan senjatanya, maka Kumpeni itulah yang akan mati, desis seorang senapati muda. Setidak-tidaknya ia akan mengalami goncangan perasaan dan akan menjadi malu sekali. Pangeran Ranakusuma tentu bukannya tidak beralasan bahwa ia sudah menantang Kumpeni itu. Yang lain menyambung, aku percaya bahwa peluru Kumpeni tidak akan dapat menembus kulitnya. Seperti juga peluru Kumpeni tidak akan dapat menembus kulit Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said yang masih muda itu. Sebentar lagi, Raden Juiring akan dapat berbuat seperti ayahnya pula. Sekarang sudah nampak gejala-gejalanya bahwa Raden Juiring akan mampu mewarisi ilmu ayahandanya. Para senapati itu terdiam. Tetapi terasa desir yang tajam di dadanya. Melawan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said sekaligus seakan-akan merupakan suatu kewajiban yang tidak akan mungkin dilakukan oleh Surakarta meskipun dengan Kumpeni sekalipun. Sedangkan menurut pertimbangan mereka, tidak akan mustahil jika Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said akan segera menyatukan kekuatan mereka, karena sebenarnya keduanya tidak mau melihat Kumpeni semakin berkuasa di kerajaan Mataram, yang berpusar di Surakarta itu. Apalagi nampaknya sikap Pangeran Ranakusuma yang merasa tidak mendapat kepercayaan dari Kumpeni itu meragukan sekali. Sudah barang tentu bahwa ia tidak akan berjuang seperti apabila ia mendapat tanggung jawab sepenuhnya dari Kanjeng Susuhunan untuk menghadapi Pangeran Mangkubumi. Sementara itu, Pangeran Ranakusuma telah berada kembali di istananya. Dengan tergesa-gesa Juiring menyongsongnya. Ia pun ingin segera mendengar berita tentang pembicaraan yang dilakukan oleh para senapati agung di Surakarta. Setelah duduk sejenak, dan meneguk air panas yang dihidangkan oleh Waris sendiri, maka Pangeran Ranakusuma pun berkata, bukan aku yang diangkat menjadi panglima untuk melawan Adinda Pangeran Mangkubumi. Raden Juiring mengerutkan keningnya. Ia mempunyai tanggapan yang aneh atas berita itu. Ia sendiri tidak mengetahui perasaan apakah sebenarnya yang bergolak di dalam dadanya. Seperti kekecewaan telah melonjak di hatinya. Namun ada juga perasaan yang lain. Adalah kebetulan sekali bahwa ayahandanya tidak harus menjadi panglima melawan pamandannya sendiri. Juiring, berkata Pangeran Ranakusuma, aku bukan kecewa karena aku tidak akan berhadapan langsung dengan Pangeran Mangkubumi dalam jabatan tertinggi pasukan Surakarta yang menghadapinya. Tetapi bahwa Kumpenilah yang telah menolak pengangkatanku, itulah yang telah membuat hatiku menjadi panas. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti betapa panas hati ayahandanya. Apalagi ketika kemudian Pangeran Ranakusuma menceritakan seluruh pertemuan yang berlangsung itu. Tetapi akibatnya tidak akan terlampau banyak berubah, berkata Pangeran Ranakusuma kemudian, aku masih tetap senapati pengapit siapapun yang akan menjadi panglima. Dan aku akan tetap ikut memimpin pasukan Mataram.
Aku akan tetap ikut menentukan jalannya peperangan. Raden Juwiring mengangguk lemah. Semuanya akan berlangsung seperti yang kita kehendaki Juwiring. Kau kini adalah prajurit Surakarta. Kau harus selalu menyesuaikan dirimu dengan kedudukanmu dan derajatmu. Kau adalah putra seorang pangeran. Ya ayahanda, suara Juwiring datar. Bersiaplah. Semuanya akan berlangsung dengan cepat sekali. Agaknya pasukan Surakarta tidak akan menunggu. Tetapi demikian Kanjeng Susuhunan mengangkat seorang panglima, maka perang akan segera pecah. Raden Juwiring menundukkan kepalanya. Perang itu sendiri bukan merupakan sesuatu yang menggetarkan. Tetapi yang paling menggelisahkan adalah perang di antara saudara sendiri. Saudara sendiri yang berbeda pendirian menghadapi kedatangan orang-orang asing di Surakarta. Dan Juwiring berdiri di atas yang sulit bagi dirinya sendiri. Dalam pada itu, Kanjeng Sultan telah mengambil keputusan pula untuk menutup regol dan setiap pintu istana Pangeran Mangkubumi. Seorang perwira diperintahkannya untuk menghitung setiap benda yang ada di dalam istana itu. Tidak satu pun dari benda-benda itu yang boleh hilang, bahkan berpindah tempat pun tidak. Baru setelah prajurit-prajurit Surakarta dengan resmi menguasai istana itu, maka Ki Dipanala pun kemudian bersama beberapa orang pengawal kembali ke Ranakusuman. Demikianlah sehari penuh Surakarta dicengkam ketegangan. Para senapati menjadi gelisah, karena sampai saatnya matahari terbenam, mereka masih belum tahu, siapakah yang akan diangkat untuk memimpin prajurit Surakarta. Seorang senapati yang tidak sabar lagi menunggu telah datang ke istana. Tetapi istana itu pun terasa sepi. Meskipun demikian ia bertemu juga dengan beberapa orang senapati yang datang pula dengan gelisah. Belum ada keputusan yang diberikan kepada kami, berkata seorang senapati muda. Kita harus menunggu sampai besok. Tetapi yang sehari ini adalah suatu permulaan dari kemenangan Pangeran Mangkubumi, desis yang lain. Tidak, jawab yang lain lagi, Pangeran Mangkubumi tentu memerlukan waktu paling cepat sepekan untuk menghimpun orang-orangnya. Orang-orang Sukawati bukannya prajurit. Mereka tidak akan dapat dihimpun seperti memanggil prajurit yang sudah mapan. Dengan tengara yang dibunyikan di alun-alun. Para prajurit dan bahkan dengan seluruh cadangannya akan siap sebelum gema suara tengara itu lenyap. Tetapi sudah tentu tidak dengan para petani. Istri mereka, anak-anak perempuan dan kekasih mereka akan menangis jika mereka akan pergi berperang. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Namun seorang pangeran yang sudah agak lebih tua berkata, kalian salah. Sukawati telah ditempa menjadi barak raksasa yang dihuni oleh prajurit-prajurit pilihan. Kalian akan terkejut menghadapi mereka di medan. Beberapa orang yang lain memandang pangeran itu dengan herannya. Apalagi ketika mereka melihat sebuah senyum yang terlukis di bibirnya. Di dalam hati para senapati itu bertanya, apa pula maksud Pangeran Hadiwijaya ini? Tetapi mereka tidak sempat bertanya, karena Pangeran Hadiwijaya pun kemudian berlalu meninggalkan mereka yang termangu-mangu. Sejenak kemudian Pangeran Hadiwijaya itu pun berhenti sambil berpaling dan berkata, selamat berpisah saudara-saudaraku. Para senapati yang memandanginya menjadi semakin heran, tingkah laku Pangeran Hadiwijaya itu agak lain dari kebiasaannya. Setelah Pangeran Hadiwijaya hilang di dalam gelapnya ujung malam, maka seorang dari antara mereka yang keheranan itu berdesis, kemanakah kiranya Pangeran Hadiwijaya itu pergi? Yang lain menggelengkan kepalanya sambil bergumam, orang itu nampaknya agak lain. Kenapa ia mengatakan selamat berpisah? Apakah Pangeran Hadiwijaya akan pergi? Tidak seorang pun yang menjawab. Nampak di wajah mereka teka-teki itu tetap tidak terjawab. Ternyata setelah mereka duduk dan berbicara beberapa lamanya di bangsal itu tidak ada berita apapun yang datang dari Kanjeng Susuhunan. Tidak ada seorang utusan yang harus memanggil para senapati untuk menghadap dan bersidang. Tidak ada kesibukan apa-apa yang melukiskan ketegangan yang terjadi di Surakarta. Seisi kota ini menunggu, desis seorang senapati. Kanjeng Susuhunan berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Ya, Kanjeng Susuhunan masih saja sering sakit-sakitan. Bahkan rasa-rasanya akhir-akhir ini nampak sangat pucat dan kehilangan gairah sama sekali. Itu adalah salah Pangeran Mangkubumi. Kenapa Pangeran Mangkubumi? Pangeran Mangkubumi adalah adik terkasih. Tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan kesetiaannya kepada kakandanya dan bahkan rajanya. Mereka pun mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak. Telaten lagi menunggu.
Karena itu, maka para senapati itu pun kemudian pulang ke rumah masing-masing. Ada juga 1-2 di antara mereka yang memerlukan mengelilingi kota melihat-melihat suasana. Tetapi kota Surakarta nampak sepi. Sepi sekali. Lampu-lampu minyak 1-2 yang tergantung di sudut-sudut jalan, rasa-rasanya tidak dapat menembus malam yang menjadi semakin pekat, seperti pekatnya mendung yang mengambang di atas langit Surakarta. Senapati-senapati itu masih juga sempat berhenti di beberapa gardu peronda. Mereka memberikan beberapa pesan kepada para prajurit untuk tetap berhati-hati dan waspada. Setiap saat bahaya akan dapat mengancam. Bukan saja nyawa mereka sendiri, tetapi juga kedamaian Surakarta. Sementara itu kumpeni pun telah meningkatkan kesiagaan mereka. Prajurit-prajurit kumpeni yang ada di Surakarta telah dipusatkan dalam satu barak dengan senjata siap di tangan. Demikianlah, betapapun sepinya malam, namun terasa bahwa di balik kesepian yang senyap dan kelam itu tersembunyi ketegangan yang menusuk sampai ke pusat pemerintahan. Pada itu di dalam istana, bukan seperti yang diduga oleh para senapati bahwa Kanjeng Susuhunan sekedar terlambat mengambil keputusan, atau karena kesehatannya yang terganggu. Sebenarnya lah bahwa Kanjeng Susuhunan sedang dicengkam oleh kegelisahan yang tiada taranya, sehingga semalam suntuk matanya tidak dapat terpejam sama sekali. Seperti para peronda yang hilir mudik di atas punggung kuda, maka demikian juga angan-angan Kanjeng Susuhunan Pakubuwana. Semalam suntuk angan-angannya menjelajahi 1000 persoalan yang sedang dihadapi oleh Surakarta dan oleh Kanjeng Susuhunan itu sendiri. Angin malam yang mengusap atap istana terdengar seperti desah nafas yang lesu. Dan terasa betapa hati Kanjeng Susuhunan pun menjadi semakin lesu. Malam itu ternyata perlahan-lahan bergeser didesak oleh cahaya fajar. Para peronda yang berkeliling mengendari kota telah kembali ke gardu masing-masing. Rasa-rasanya mereka tidak melihat sesuatu yang pantas mendapat perhatian yang lebih besar dan bersungguh-sungguh. Namun ketika bayangan rumah-rumah mulai menguak dari kegelapan, Ki Dipanala dengan tergesa-gesa memacu kudanya memasuki regol istana Ranakusuman. "Apakah ada sesuatu yang penting Paman?" bertanya Juwiring yang juga hampir tidak dapat tidur semalam suntuk, kecuali di saat fajar hampir menyingsing. Namun ia pun segera terbangun mendengar ayam jantan yang berkokok bersahutan. Ki Dipanala yang sudah meloncat turun dari kudanya menarik nafas. Dan ketika nafasnya mulai berjalan teratur, maka ia pun mulai berkata, "Istana Pangeran Hadiwijaya telah kosong." Raden Juwiring mengerutkan keningnya. "Lalu, Paman mengetahuinya?" "Aku melihat sejak Pangeran Hadiwijaya meninggalkan istananya." Belum lama, justru saat para peronda mulai kembali ke gardu masing-masing. Jika demikian Pamanda Pangeran Hadiwijaya masih berada di mulut gerbang kota. Tentu tidak lewat gerbang. Tentu, karena di gerbang kota ada beberapa orang penjaga. "Maksudku, berada di perbatasan." Juwiring termenung sejenak, lalu, "Tetapi setiap lorong betapapun kecilnya yang menembus keluar kota mendapat penjagaan sebaik-baiknya. Pintu kota samping yang menghadap ke timur telah kosong." "Maksudmu?" "Penjaga-penjaganya adalah pengikut Pangeran Hadiwijaya. Mereka telah pergi bersama Pangeran Hadiwijaya. Bahkan beserta keluarganya." "Kau mengetahui seluruhnya?" "Aku sudah sampai ke pintu samping di sebelah timur itu." "Paman sudah meyakinkan?" "Sudah Raden. Dan sebenarnya lah bahwa di dalam remang-remangnya pagi, aku masih melihat debu iring-iringan itu. Apakah tidak ada prajurit Surakarta yang mengejarnya? Aku berada di gardu itu beberapa lama. Tidak ada seorang pun yang menyusul mereka. Barangkali belum ada yang mengetahuinya bahwa Pangeran Hadiwijaya meninggalkan kota. Baru ketika iring-iringan itu tidak nampak lagi oleh embun yang mulai menguap aku kembali." Raden Juwiring menarik nafas. Dengan nada datar ia berkata, "Tentu bukan hanya Pamanda Pangeran Hadiwijaya. Besok atau lusa, tentu ada lagi yang menyusul. Memang keadaan Surakarta tidak lagi dapat diharapkan." Ki Dipanala tidak menyahut. "Tetapi baiklah aku menghadap ayahanda. Seorang senapati telah meninggalkan kota." Pamanda Pangeran Hadiwijaya termasuk senapati yang memiliki beberapa kelebihan meskipun ilmunya tidak setinggi Pangeran Mangkubumi. Tetapi untuk mencari imbangannya, agaknya Kanjeng Susuhunan juga akan mengalami banyak perhitungan. Apalagi kumpeni tidak menyetujui ayahanda Pangeran Ranakusuma untuk memimpin pasukan Surakarta. Ki Dipanala mengangguk-angguk.
Katanya, memang sebaiknya Raden segera menyampaikannya kepada Pangeran Ranakusuma. Raden Juiring pun kemudian masuk ke dalam. Dilihatnya adiknya sedang membersihkan beberapa perabot istana. Hiasan-hiasan yang bergantungan dan melekat pada dinding. Bersambung ke jilid 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.